Memiliki keluarga yang utuh dan sehat adalah dambaan bagi setiap orang. Namun sepertinya hal tersebut butuh banyak perjuangan dan pengorbanan. Seperti kisah pemuda yang ada di film ini. Keluarganya awalnya baik-baik aja, tapi semenjak kehadiran sekretaris baru, ayahnya jadi berpaling dan terjadilah sesuatu. Film dengan judul Family Practice yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pemuda itu bernama Simon. Di usianya yang menginjak 20 tahunan, dia masih belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi dia bersama kekasihnya yang bernama Fabian menjalani sebuah bisnis lukisan yang nantinya akan mereka perjualbelikan. Bahkan, mereka berencana membuat sebuah galeri seni. Berbulan-bulan lamanya Simon juga tidak pernah pulang ke rumah karena sibuk menjalani bisnis tersebut. Jadi kala itu, Simon mengajak Fabian ke rumahnya karena di sana sedang merayakan hari Sabat. Mereka disambut hangat oleh keluarga dan tentu saja ibunya Simon. Namun saat itu ada seorang wanita yang sedikit mencolok dari pandangannya. Namanya adalah Sonya. Dia adalah sekretaris baru ayahnya. Saat ada kesempatan, ibunya Simon berbicara padanya tentang Fabian. Dari lagaknya sepertinya ibunya tidak begitu suka dengan Fabian. Ya, mungkin ini hanyalah kesan pertama aja. Karena Fabian terlihat suka minum banyak. Padahal usianya masih muda dan itu tidak bagus bagi kesehatannya. Selain merayakan hari Sabat, ternyata hari itu adalah hari ulang tahun ayahnya juga. Mereka merayakan dengan penuh sukacita. Tapi beberapa saat setelah itu terdengar suara piring pecah dari arah dapur. Ternyata ibunya Simon terpeleset dan ada sedikit darah di kepalanya. Beruntung dia tidak kenapa-napa, hanya mengalami shock ringan. Simon diminta Fabian untuk menggambar lalu hasilnya akan dicek olehnya. Namun sepertinya Fabian tidak menyukai apa yang digambar oleh Simon. Dari pertama bertemu, Simon hanya menggambar tentang hewan. Tidak ada tema lain. Udah gitu lukisannya juga nggak bagus-bagus amat. Di sela-sela itu, ibunya Simon datang dan ingin berbicara dengannya. Ibu dan ayahnya meminta Simon untuk menyelesaikan pekerjaan ayahnya dan akan memberikan gaji pada Simon. Hal itu akan sangat membantu pemasukannya. Namun Simon tidak mau dan tidak bisa. Dalam beberapa minggu lagi, dia akan membuka galeri seni bersama Fabian. Jadi dia akan fokus membuat lukisan. Ya, ibunya tahu kalau Simon akan menolak, namun dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ibunya mengetahui suaminya telah menjalin hubungan dengan Sonya. Dan itu bukan menjadi rahasia lagi. Ibunya ingin liburan bersama ayahnya demi terus menjaga hubungan. Jika tidak, bisa-bisa Sonya yang akan menjadi ratunya. Mendengar ucapan dan wajah ibunya yang sedih, Simon tidak tega. Dan akhirnya, dia menyetujui. Dan Fabian tentu aja tidak setuju jika Simon harus membantu orang tuanya. Mereka punya kerjaan yang harus diselesaikan. Simon berjanji dia akan membagi waktu dengan baik. Ya, Simon pada akhirnya akan sering-sering kembali ke rumah karena harus mengerjakan tugas yang diberikan ayahnya. Menjalin tulisan dari video rekaman wawancara ayahnya. Dan Simon akan dibantu Sonya yang akan merevisi setiap salinannya. Simon diperingatkan ibunya untuk jaga jarak dengan Sonya. Ya, menghindari hal-hal yang buruk. Tentu saja Simon juga tidak ingin dekat dengannya. Kala itu dia mengatakan pada Sonya tujuan ayahnya liburan. Dia ingin ketemuan sama mantannya. Harapannya supaya Sonya kesal dan menjauh dari ayahnya. Hasutan Simon tampaknya sedikit berhasil. Sonya terlihat menelpon ayahnya Simon sambil marah-marah. Tapi yang menjadi pertanyaan, dari mana ayahnya bisa kenal dengan Sonya? Jadi, Sonya ini awalnya adalah seorang pasien, ditangani langsung oleh ayahnya Simon. Karena Sonya masih aduhai, jadilah dia kopi incut. Ya, apa yang didengar Simon membuatnya jadi sedikit kesal. Dia mendatangi Sonya memberikan flash disk yang isinya salinan yang ia buat untuk direvisi. Tapi, Sonya terlihat tertekan. Mengapa dia harus menjalani hidup seperti ini? Udah gitu, mengapa dia harus diberi pekerjaan tambahan dengan merevisi salinan yang dibuat Simon? Sampai-sampai Sonya harus menangis. Tidak tega melihat perempuan menangis, Simon memberikan tisu padanya. Dan pada saat itu, Sonya balik badan lalu memberikan kecupan pada Simon. Tentu saja Simon terkejut, bahkan sampai kepikiran. Meskipun begitu, Simon masih aja kesal karena Sonya membuat keluarganya jadi agak goyang. Kala itu, ayahnya mengirimkan bunga mawar yang sangat banyak untuk Sonya. Bukannya diberikan, Simon malah membuangnya.
Kekesalan Simon tidak hanya sampai di situ. Suatu hari Simon tidak sengaja melihat Fabian sedang nongkrong bersama seorang laki-laki yang katanya adalah seniman juga. Namanya adalah Max. Ya, Fabian mengatakan kalau mereka hanya ngobrol aja, tapi Simon tidak percaya begitu aja. Jangan-jangan mereka udah gituan lagi. Dan benar aja, ketika sampai di galeri, Simon melihat ada Max. Fabian dan Max terlihat mengatur lukisan yang mereka buat. Hal itu membuat Simon jadi semakin kesal. Begitu mudahnya Fabian menggantikan dirinya dengan orang lain. Fabian awalnya sudah memperingatkan Simon kalau mereka harus fokus dengan bisnis mereka. Namun nyatanya dia malah membantu orang tuanya. Udah gitu lukisan yang dibuat Simon juga kalah jauh dibanding milik Max. Kesal bercampur amarah, Simon kembali pulang lalu menemui Sonya di ruangannya. Lagi, Sonya terlihat sedih karena harus menjalani hidup seperti ini. Namun saat Simon mendekatinya, Sonya kembali berulah. Sama seperti yang dilakukannya kemarin. Dan kali itu juga, Simon terperangkap. Hingga pada akhirnya mereka melakukan permantapan. Wajah Simon terlihat berseri-seri setelah itu. Bahkan, Sonya juga menawarkan Simon untuk sesekali main ke rumahnya. Tapi ada satu hal yang mengganjal di pikiran Simon. Ya, Fabian. Dia tidak bisa menutupi apa yang terjadi. Jadi malam itu dia mendatangi Fabian di salah satu kafe. Dia berkata jujur telah begituan sama Sonya, sekretaris ayahnya. Fabian seketika kesal dan mukanya langsung bete. Namun sepertinya Simon tidak begitu peduli. Dia malah pergi ke rumah Sonya. Dah lah ya, gak usah diceritain. Mereka begituan intinya. Paginya Simon tidak menemukan Sonya di rumah. Ada sebuah pesan, dia pergi sebentar beli makanan. Lalu tak lama, ayahnya secara tiba-tiba datang. Tapi yang mengejutkan, ayahnya tidak kaget. Dia hanya ingin menemui Sonya dan ingin mengambil salah satu buku. Simon lantas bertanya, untuk apa ayahnya ke sini? Nyatanya, rumah itu adalah milik ayahnya. Dia yang beli dan ditempati oleh Sonya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Sonya hanya memanfaatkan Simon aja. Tujuan utamanya adalah memiliki anak. Karena dari ayahnya Simon tidak bisa, jadinya Simon yang dipakai. Parahnya lagi, ternyata orang tua mereka semua sudah tahu rencana busuk Sonya. Mereka sebenarnya tidak ingin hal itu terjadi, dan Simon juga sudah diperingatkan untuk menjauh dari Sonya. Namun karena sudah terjadi, ya udahlah. Simon benar-benar kacau. Udah dibohongi sama Sonya, kini ia harus bertengkar dengan Fabian dan mereka resmi berpisah. Beberapa bulan telah berlalu, Simon kini melanjutkan kuliah mengambil jurusan kedokteran. Dia meninggalkan semua yang berhubungan dengan seni. Ayahnya juga kini berhasil merilis buku perdananya. Ya, kini Sonya juga menjadi bagian dari keluarga mereka. Ayahnya berpoligami, namun itu sudah menjadi takdir. Ibunya juga udah ikhlas. Anak yang ia gendong juga adalah hasil kerja kerasnya. Ya, begitulah hidup. Tidak ada yang bisa menebak bagaimana kedepannya dan bagaimana endingnya. Yang pasti, kita harus kuat dalam menjalaninya. Itulah tadi alur cerita film Family Practice. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.